Karena ketika kita melakukan itu akan membatalkan puasa kita. Ini hebat sekali nih. Dalam ibadah puasa kita dilatih mengendalikan hawa nafsu menjadi manusia yang la'allakum tattaqun, manusia yang bertakwa. Salah satunya di dalam adalah orang yang sabar. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala azimi ibadika wa ashrafi ubbadika as'adil arabi wal ajam wa imamil taibata wal haram wa tarjumani bi lisanil kiram wa manba'il ilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohaninya, murah rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, saya sedikit ingin membahas tentang masalah hikmah daripada puasa Ramadan. Bahwa ibadah puasa yang kita laksanakan itu akan membentuk diri kita menjadi manusia yang sabar. Karena di dalam ibadah puasa ini kita dilatih bagaimana kesabaran kita. No drink, no eat, no sex. Dalam ibadah puasa kita tidak boleh minum, no eat, tidak boleh makan, no sex, tidak boleh berhubungan seksual. Mulai kapan? Mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Kita kendalikan hawa nafsu kita. Kita latih diri kita untuk menjadi manusia yang sabar. Nah, ketika kita puasa, kita nggak makan, kita tidak minum, tidak berhubungan seksual dengan istri kita, dengan suami kita. Kenapa? Karena ketika kita melakukan itu akan membatalkan puasa kita. Ini hebat sekali nih. Dalam ibadah puasa kita dilatih mengendalikan hawa nafsu menjadi manusia yang la'allakum tattaqun, manusia yang bertakwa. Salah satunya di dalam adalah orang yang sabar. Coba kita lihat. Mungkin bagi kita yang rumahnya bagus, yang rumahnya mewah, yang di dalamnya ada AC, kemudian dia nggak bekerja pun uangnya tetap banyak, maka cuaca tidak bermasalah. Kenapa nggak bermasalah? Karena dia nggak pergi keluar, dia tidak bekerja di luar, dia di dalam. Teriknya panasnya matahari nggak dia rasakan. Tapi bagaimana orang-orang yang hari ini bekerja, uangnya dimanfaatkan untuk hari itu juga? Kalau dia tidak bekerja, dia tidak berusaha, dia nggak berdagang, maka dia tidak bisa makan. Nah, orang-orang yang semacam itulah yang mohon maaf, kalau misalnya pedagang yang keliling-keliling, kemudian tukang beca, tukang ojek,
tukang bangunan yang panasnya terik matahari begitu mencengangkan, tenggorokannya terasa haus, perutnya begitu lapar, kurang lebih 13 jam dia harus menahan dirinya untuk tidak minum dan tidak makan dan tidak berhubungan seksual. Oleh sebab itu, hendaknya kita setelah keluar dari Ramadan atau di saat masih di bulan Ramadan sekalipun, hendaknya ketika Allah memberikan ujian cobaan yang lebih dari itu, kita harus sabar. Sekali lagi saya katakan harus sabar. Karena semua Allah berikan ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf." Allah katakan, aku uji engkau dalam firman Allah, minal khauf, rasa takut. Berapa banyak orang yang punya rasa takut, tapi takutnya yang berlebihan. Takutnya seharusnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi takut kepada manusia. Ketika di PHK takut nggak bisa menghidupi anak dan istrinya. Ketika dia di PHK takut nggak bisa bayar kontrakan. Ini orang yang lemah. Kalau kita bersandar kepada manusia, maka sandaran itu akan hilang. Dia tidak bako, tidak akan kekal dan abadi. Ketika dia bersandar kepada bosnya, dipecat oleh bosnya, kalang kabut, ada rasa takut, kegelisahan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia bersandar kepada bosnya, bukan Allahus Samad. Bersandar, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bagus yang itu tuh, yang bersandar kepada Allah. Allah bako, kekal dan abadi, tidak akan punah. Jadi gak ada rasa ketakutan, kekhawatiran seandainya kita pun dipecat. Kenapa? Karena punya kekuatan jiwa ketauhidan yang mantap, kokoh sekokoh karang, putih seputih tulang. Gak ada rasa takut dan gelisah dalam hidupnya. Kenapa? Karena yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan bos memberi gaji itu hanyalah bukannya kekuasaan dari bos, tetapi lewat bos kita mendapatkan rezeki itu. Maksudnya kayak gitu. Walju, kelaparan. Nah kalau misalnya dalam ibadah puasa kita diuji cuma 13 jam kurang lebih. Setelah ba'da azan maghrib berkumandang, kita udah biasa, udah boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan seksual dengan istri kita, dengan suami kita. Tapi berapa banyak yang ada di muka bumi ini, jutaan manusia, dia lapar, dia haus, bukan hanya di saat dia berpuasa, tetapi di dalam kehidupannya dia menjadi orang yang fakir, menjadi orang yang miskin, yang penuh dengan kekurangan. Seharusnya di sini kita dilatih, bukan hanya kesabaran kita, tapi empati kita kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan ibadah puasa inilah kita harus berbagi dengan
orang-orang yang mungkin belum beruntung. Karena dalam ibadah puasa seperti itu, dilatih kesabaran dengan ujian-ujian yang Allah berikan, dan ada rasa empati dalam kehidupan kita. Wa naqsim minal amwal, diuji juga dengan apa? Kekurangan harta, kehilangan harta. Harta yang kita cari dengan susah payahnya, kita banting tulang, peras keringat. Tetapi apa yang terjadi? Ketika harta sudah banyak, kita malah justru melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rezeki kepada kita. Akhirnya kita nggak tahu, dengan mudahnya Allah mengambil harta yang kita miliki. Dengan apa? Kebakaran. Usaha kita hancur, luluh lantah, dimakan si jago merah. Harta kita habis. Mungkin bisa juga kita ditipu oleh orang miliaran rupiah. Bisa juga kita mempunyai anak, kemudian anak itu durhaka, ngerongrong kita terus menerus, sehingga akhirnya harta kita nggak berkah, habis dengan cuma-cuma. Nah, disinilah kita harus sabar. Bagaimana kita mengendalikan harta kita dengan baik, bagaimana harta itu kita dapatkan, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Wal anfus, kematian. Kita diuji dengan mati. Berapa banyak orang yang kita sayangi, yang kita cintai. Seorang suami cinta kepada istrinya. Sadarlah Anda bahwa istri Anda akan hilang. Istri Anda akan diambil oleh Sang Maha Pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita cinta kepada sang suami, yakinlah dan sadarlah bahwa orang yang kita cintai, suami kita, satu saat akan diambil oleh Sang Maha Pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta dengan anak, yakinlah, sadarlah, anak pun yang kita cintai ini satu saat akan diambil oleh pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan diambil. Harta yang kita miliki, mobil mewah yang kita beli dengan susah dan payahnya, akan hilang dan sinah. Makanya kekuatan yang maha bekal, kekuatan yang maha dahsyat, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan hilang dengan zaman, dengan waktu. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat wujud, ada, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Kidam, terdahulu, artinya tidak berawal, tidak berakhir. Beda dengan manusia. Nah, setelah kematian wal anfus wal samarat, kekurangan buah-buahan, kekurangan makanan. Tapi alhamdulillah, mungkin kita tidak pernah merasakan seperti itu. Tapi kita lihat saudara-saudara kita yang negerinya dalam peperangan, kemudian ada rasa ketakutan, takut ditembak, takut dibunuh, kekurangan makan pada saat itu. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang perlu kita bantu biar dia merasakan nikmatnya dalam menjalankan ibadah puasa. Ada rasa perhatian dari saudaranya sesama muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa basyir sabirin, gembiralah, Allah kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, intinya yang ini yang saya sampaikan. Siapa yang orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah orang yang ketika dia mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, dia berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua adalah milik Allah dan kepada Allah lah semua akan dikembalikan. Saudara-saudara sekalian, hanya ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk diri saya dan umumnya kepada saudara-saudara, sahabat-sahabatku semuanya. Mohon untuk di subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.